Selamat siang anak-anak. Ya. Udah pada makan apa belum? Belum. Udah. Mas Diki makan sama apa? Sayur kangkung. Oh, bagus bergizi ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Monggo perwakilan. Saya Pak. Monggo Mas Diki. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Ini sedikit gambaran terkait alat reproduksi. Yang di sebelah sini adalah alat reproduksi perempuan. Nah, ini gambaran spesifik tentang alat kelamin perempuan. Ini gambaran dari luar, contohnya seperti ini. Ini gambaran alat kelamin laki-laki. Terus sebelum kita memulai pembelajaran, dalam pembelajaran itu ada manfaat pembelajaran. Ya. Bisa dibacakan Mas Diki satu persatu. Yang ke satu. Satu, untuk diterapkan oleh diri kita sendiri. Oke, kita mempelajari kesehatan reproduksi supaya kita tahu, supaya kita bisa menerapkan kesehatan pada diri kita sendiri. Jadi nanti semisal saya sudah kasih tahu, teman-teman bisa menerapkan pada diri kalian sendiri. Terus Mas Yoga, untuk yang kedua. Yang kedua, untuk disosialisasikan kepada orang terdekat. Ya, baik. Setelah teman-teman nanti selesai dari pembelajaran ini, harapannya teman-teman itu mensosialisasikan kepada orang-orang terdekat teman-teman seperti keluarga, teman terkait kesehatan reproduksi, bahaya reproduksi seperti itu. Terus yang ketiga, manfaatnya Mas Diki Untuk bekal pemahaman diri kita sendiri. ya, hampir sama ya semuanya, supaya kita paham dan bisa melaksanakan. Ketika teman-teman bisa memahami materi apa yang kalian dapatkan, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu manfaat mempelajari kesehatan reproduksi. Bisa diingat ya teman-teman? Bisa dipahami? Selain manfaat pembelajaran, dalam pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai fungsi sistem reproduksi, macam-macam penyakit reproduksi laki-laki dan perempuan, dan cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem reproduksi, penyakit reproduksi laki-laki dan perempuan, cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pertanyaan dari temannya tentang kesehatan reproduksi. Terus, siswa dapat saling menghargai teman-teman belajarnya yang sedang menjelaskan. Terus, siswa mampu menerapkan olahraga di kehidupannya untuk menjaga kesehatan dirinya dan kesehatan reproduksi. Terus, siswa dapat menerapkan dan mensosialisasikan materi yang telah diberikan, fungsi sistem reproduksi, macam-macam penyakit reproduksi laki-laki dan perempuan, dan cara menjaga kesehatan reproduksi untuk pola hidup sehat reproduksi dirinya dan sekitarnya. Harapannya tujuan ini tersampaikan, teman-teman bisa menjelaskan terkait materi ini untuk mensosialisasikan di luar pembelajaran ini. Terus teman-teman mampu menjaga kesehatan teman-teman dengan cara berolahraga supaya hormon dalam reproduksi teman-teman itu terjaga kesehatannya. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya Pak, bisa Pak. Ya, saya sedikit memperkenalkan materi hari ini. Materi hari ini itu ada pengertian kesehatan reproduksi, terus fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan, macam-macam penyakit reproduksi laki-laki dan perempuan, yang terakhir cara menjaga kesehatan reproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya teman-teman memperhatikan dengan baik materi pada siang hari ini
Terus seperti tujuan yang tadi disampaikan, nanti teman-teman bisa mensosialisasikan dan bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sendiri. Bisa dipahami ya teman-teman? Dalam pembelajaran ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Oke, bisa dibacakan Mas Yoga. Mas Yoga Bapak maju sini sama Pak Guru. Ya Pak, di kompetensi dasar satu yaitu memahami sistem reproduksi perempuan dan laki-laki Pak. Terus Yang ini juga dibaca. ya. Terus yang kedua mengidentifikasi berbagai fungsi sistem reproduksi, macam-macam penyakit reproduksi laki-laki maupun perempuan dan cara menjaga kesehatan reproduksi. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ya. Mas Yoga. Selanjutnya Mas Didi mau maju ke depan membacakan ini. Kompetensi dasar yang kedua, menerapkan pola hidup menjaga kesehatan reproduksi, yaitu menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan reproduksi. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kalian berdua. Oke, kita diskusi aja terkait materi hari ini. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan terkait pemahaman teman-teman, karena dalam kurikulum 2013 siswa itu harus aktif. Terus materi tidak hanya berpusat pada guru, tapi juga teman-teman bisa mencari data atau sumber informasi materi lain dari internet. Oke, mungkin pandangan Mas Didi untuk materi pertama, pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan semata-mata terbatas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta proses Debkes. Ya itu Pak. Terima kasih Mas Didi. Jadi Mas juga ada tambahan terkait pengertian kesehatan reproduksi? Cukup Pak. Ya. Jadi kesehatan reproduksi itu mencakup beberapa aspek, tidak hanya fisik, tapi ada mental juga. Untuk fisik contohnya teman-teman ketika melakukan aktivitas seperti lari, kalau misal teman-teman sehat, teman-teman akan tidak mengalami kelelahan yang berarti. Kalau kita terapkan dalam reproduksi, ketika fisik teman-teman sehat, reproduksi teman-teman sehat, kalian tidak akan mengalami semacam sakit, nyeri atau apa ketika teman-teman menggunakan alat reproduksinya seperti pipis dan lain-lain. Bisa dipahami ya terkait pengertian kesehatan reproduksi? Bisa Pak. Yang kedua, fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan. Ini gambaran reproduksi laki-laki, ini gambaran reproduksi perempuan. Silakan teman-teman cermati terlebih dahulu. Kira-kira fungsi dari alat reproduksi laki-laki dan perempuan untuk apa? Ya, dari Mas Yoga, monggo. Jadi gini Pak, fungsi dari alat reproduksi si laki-laki itu berfungsi untuk membuahi, dan fungsi dari alat reproduksi si perempuan itu untuk dibuahi. Jadi untuk mengandung si janin itu Pak, si perempuan. Jadi gitu Pak. Ya, bagus. Dari Mas Didi ada tambahan? Cukup Pak. Ya, yang dikatakan Mas Yoga betul terkait fungsi dari reproduksi laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki sebagai pembuah itu berupa sperma, terus perempuan itu sebagai yang dibuahi itu ada ovum. Terus kalau misal dari fungsi ini tidak berjalan dengan baik, misal contoh ada salah satu alat reproduksi yang punternya sakit, itu bisa terjadi janin tersebut mengalami cacat atau apa. Jadi dihimbau untuk teman-teman itu menjaga kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Bisa dipahami ya terkait fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan? Bisa.
Terus materi yang ketiga ada macam-macam penyakit reproduksi laki-laki dan perempuan. Dicermati dulu materinya. Mungkin teman-teman ada gambaran untuk tetangga teman-teman, terus pernah melihat di TV atau internet terkait penyakit-penyakit. Mungkin dari Mas Vicky mau menanggapi? Mungkin dari yang laki-laki ya Pak. Misal Ya. kalau laki-laki itu membuahi sebuah ovum berganti-ganti itu akan menyebabkan penyakit HIV dan AIDS Pak. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Cukup. Mas Yoga? Cukup Pak. Ya. Macam-macam penyakit reproduksi laki-laki dan perempuan. Mas Vicky tadi menyampaikan penyakit salah satunya HIV. HIV itu disebabkan karena seorang laki-laki itu sering berganti-ganti pasangan. Nah, pasangan tersebut belum tentu menjaga kebersihannya. Barangkali perempuan tersebut jorok, kurang menjaga kebersihannya, atau sering bergonta-ganti pasangan juga. Nah, itu sangat rawan terjadi penyebaran virus atau penyebaran penyakit. Jadi diharap teman-teman bisa menerapkan, jangan sampai teman-teman berganti-ganti pasangan, karena di KJKR mengajarkan untuk setia ya teman-teman. Oke, yang terakhir, cara menjaga kesehatan reproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi yang di atas itu mungkin teman-teman bisa ada gambaran terkait cara menjaga kesehatan reproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Dicermati dulu. Ya, monggo. Kalau udah ada gambaran terkait cara menjaga kesehatannya. Saya Pak, Ya, monggo Mas Yoga. untuk cara mencegah, cara apa sih Pak? Cara menjaga kesehatan ya Pak. Kalau masalah bicara tentang masalah cara menjaga kesehatan baik si laki maupun si perempuan itu sebaiknya jika akan berhubungan itu seharusnya habis selesai mandi. Terus jika kalau misalkan udah nggak udah nggak enak celana dalamnya ganti Pak, kayak gitu Pak. Terus juga jangan lupa mandi Pak. Ya. Bagus Mas Yoga, Mas Budi, monggo. Kembalikan tanggapan. Yang pertama itu bagi perempuan disarankan untuk membersihkan alat kelamin dari depan ke belakang untuk mencegah kuman harus masuk ke organ reproduksi. Nah, untuk laki-laki disarankan untuk khitan atau sunat untuk menurunkan risiko penularan penyakit menular seksual, gitu Pak. Ya. Kalau saya tanggapi dari pernyataan teman-teman itu sudah bagus, sudah benar. Terkait dengan hitan, diajarkan dalam agama Islam supaya kita hitan. Karena kalau ketika kita pipis, itu kalau misal tidak hitan, air pipis itu kan najis. Nah, ketika najis sering dilakukan itu tidak baik, akan menyebabkan penyakit. Jadi harapannya teman-teman bisa menjaga kebersihan setelah buang air kecil, terus tidak berganti-ganti pasangan, bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Terus harus rajin berolahraga supaya hormon teman-teman juga terjaga. Oke, itu materinya. Harapannya teman-teman bisa menjelaskan dari materi pertama sedikit-sedikit gak apa-apa sampai materi keempat. Monggo Mas Diki maju ke depan dijelaskan. Ya Pak, untuk pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit. Nah, untuk fungsi reproduksi bagi laki-laki itu untuk membuahi sebuah ovum alat reproduksi perempuan, dan bagi perempuan untuk mereproduksi sperma dari reproduksi laki-laki. Nah, macam-macam penyakit produksi laki-laki dan perempuan itu untuk perempuan seperti kanker rahim, kanker serviks, keputihan, dan lain-lain. Untuk laki-laki gangguan seperti kanker prostat, impotensi, HIV, dan AIDS. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Diki. Ya,
Jadi seperti itu teman-teman. Harapannya teman-teman bisa mengaplikasikannya pada kehidupan teman sehari-hari, bisa mensosialisasikan. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita buka dengan doa, tutup dengan doa. Monggo, pimpin Mas Budi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bagi perjalanan pulang diberi keselamatan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.